Pemerintah DKI Jakarta kembali menawarkan penghapusan denda atau sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kebijakan ini berlaku mulai 2 Juli 2016 hingga 2 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Agus Bambang Setio Widodo mengatakan kebijakan dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah. Kebijakan yang sama diberlakukan pada tahun lalu. Agus mencatat setidaknya ada sekitar 3,8 juta pemilik kendaraan yang masih menunggak PKB. Dengan penghapusan denda, Agus menargetkan tingkat pembayaran pajak dapat meningkat. Agus menambahkan, penghapusan denda tidak meniadakan pajak yang harus dibayarkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku telah menandatangani kebijakan baru mengenai penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ia menilai kebijakan tersebut akan mempercepat penerimaan daerah. Kayaknya sih udah tanda tangan itu, kayak pemutihan gitu kan. Ya, kayaknya udah ada ya. Termasuk PBB juga, saya nggak tahu. Itu supaya orang bisa bayar cepat aja. Yang milik teks amnesti aja. Kalau itu nggak dihapus, orang ini kan ditambah denda-denda nggak bisa bayar juga. Utang kan. Kamu kalau suruh bayar masih lunasin yang lama, nggak sanggup juga. Di tahun 2016, Dinas Pelayanan Pajak DKI menaikkan target PKB menjadi 7 triliun rupiah dibandingkan tahun lalu sebesar 6 triliun 50 miliar rupiah. Sementara target BBNKB di tahun 2016 menjadi 4,7 triliun rupiah dibandingkan tahun lalu sebesar 4,6 triliun rupiah. Denda pajak dihitung dari masa keterlambatan jatuh tempo. Jika jatuh tempo tanggal 18, penghitungan denda dimulai dari tanggal 20, karena dinas memberikan kelonggaran 1 hari. Setiap bulan keterlambatan akan dikenai denda sebesar 2% dan akan terakumulasi. Jika keterlambatan mencapai 6 bulan, denda akan menjadi sebesar 12%. Dinas menetapkan maksimal denda sebesar 48% atau 24 bulan tunggakan. Pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor menjadi 2 di antara sejumlah sumber pemasukan daerah dengan potensi terbesar. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Kabar gembira bagi warga Jakarta yang menunggak pajak kendaraan bermotor atau PKB, Pemprov DKI Jakarta kembali menawarkan penghapusan denda atau sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Kebijakan itu berlaku mulai 2 Juli 2016 hingga 2 Agustus mendatang. Ya, dan bersama kita sudah bergabung dari Kantor Dinas Pelayanan Pajak DKI, Wakil Kadis Pelayanan Pajak DKI Jakarta Bapak Edi Sumantri, dan di studio sudah hadir pengamat kebijakan publik Bapak Zaim Saidi. Apa kabar Pak Zaim? Terima kasih sudah hadir. Saya akan ke Pak Edi terlebih dahulu. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Ya, Pak Edi, sejauh ini sosialisasinya sudah seperti apa terkait dengan pembebasan denda dari pajak kendaraan bermotor ini? Mengingat ini sudah tanggal 12 dan sepertinya banyak kemudian masyarakat yang baru tahu ini ada kebijakan ini Pak Edi. Jadi sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, kita melakukan upaya intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Salah satu upaya intensifikasinya adalah melalui mendorong masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor agar tergerak atau berupaya melakukan pelunasan pajak kendaraan bermotor dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Jadi masyarakat yang mempunyai hutang pajak kendaraan bermotor beberapa tahun lalu, beberapa tahun ke belakang, bahkan sampai dengan akhir tahun ini, bahkan tanggal kemarin sebelum Lebaran, maka apabila diperpanjang saat ini dari tanggal 2 Juli sampai dengan 2 Agustus, maka sanksi dendanya akan dihapuskan 100%. Nah, ini kebijakan yang telah diberikan oleh Pak Gubernur melalui Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2012 yang diikuti dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor 1495 Tahun 2016 berlaku sejak tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2016. Sosialisasinya telah kami coba sampaikan ke beberapa media, juga termasuk di kantor-kantor pelayanan Samsat, di kantor-kantor pemerintah, kepada masyarakat agar memanfaatkan terkait dengan kebijakan ini. Baik, demikian. Pak Edi,
Ini mengenai penghapusan denda PKB dan juga BNKB, kan ini bukan pertama kali dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di tahun lalu juga ada kemudian beberapa kali dihapuskan denda PKB dan juga BNKB. Tapi sejauh mana ataupun seberapa besar dampak dari penghapusan denda ini menggenjot penerimaan daerah DKI Jakarta? Kenapa tahun ini kita lakukan? Karena ini belajar dari keberhasilan tahun-tahun yang lalu kita melakukan kebijakan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah kendaraan yang menunggak untuk roda 2 saja itu sudah hampir mencapai angka 3,5 juta kendaraan roda 2 menunggak pajak kendaraan bermotor. Dengan potensi penerimaan kurang lebih sekitar 600 miliar. Berdasarkan data juga untuk kendaraan roda 4 itu kurang lebih 600.000 kendaraan menunggak pajak dengan potensi 1,1 triliun. Nah, di samping kita berupaya mendorong masyarakat yang melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo, juga kita mengupayakan intensifikasi tadi yang menunggak pajak tadi, kita dorong agar melunasi kewajiban pajaknya dengan penghapusan sanksi ini. Di tahun-tahun lalu ini juga cukup potensial sehingga target tahun lalu kita bisa tercapai dengan adanya upaya seperti ini. Dan ini dilaksanakan tahun 2016 juga dengan harapan bahwa target kita sebesar 7 triliun 50 miliar dapat realisir di tahun 2016 ini. Oke. Jadi Ya, cukup sangat-sangat potensial sekali. Ya, Pak Edi, kalau target dari penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor, targetnya adalah 7 triliun, dari tahun lalu 6,5 triliun. Kemudian target penerimaan 50 miliar. daerah, ya baik, bea balik nama dari 4,6 triliun menjadi 4,8. Ya, 4,8. Baik. 4,8 Apa yang dilakukan agar memang target ini tercapai? Apakah nanti akan ada upaya jemput bola seperti itu, Pak Edi? Ya. Sekarang upaya strategis kami dan sudah di-launching oleh Pak Gubernur sejak tanggal 22 Juni adalah kita melakukan pelayanan melalui e-Samsat. Jadi masyarakat yang akan melakukan kewajiban pajak kendaraan bermotor tidak perlu datang ke kantor Samsat. Saat ini sudah bisa dilakukan melalui e-Samsat, melalui elektronik, melalui ATM. Saat ini sudah di-launching dengan Bank DKI. Nanti ke depan akan dengan beberapa bank, kurang lebih sekitar 8-12 bank akan kita kerjasamakan. Jadi masyarakat yang memiliki kewajiban PKB cukup datang ke ATM saja. Cukup ke ATM, masuk menu pembayaran PKB, menu e-Samsat, lalu menginput nomor polisinya, akan kelihatan kewajiban perpajakannya. Lalu kita bisa langsung ke menu bayar. Setelah itu masyarakat akan memperoleh struk pembayaran yang keluar dari mesin ATM. Nah, struk pembayaran mesin ATM tadi, kapan saja masyarakat bisa datang ke kantor Samsat di mana saja untuk meminta print out daripada SKPD PKB dan juga pengesahan STNK. Nah, ini kemudahan-kemudahan pelayanan ini agar mendorong masyarakat lebih berupaya melunasi kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini juga ada 3 cara. Yang tadi pertama saya sampaikan melalui ATM. Bisa juga dilakukan melalui web, melalui pajakonline.jakarta.go.id. Kita buka menu itu, lalu kita masuk ke loginnya pembayaran e-Samsat, kita ikuti perintah sebagaimana di web tersebut, maka akan diketahui berapa kewajiban pajaknya. Setelah diketahui, masyarakat bisa melakukan pembayaran. Atau juga cara ketiga, masyarakat bisa melakukan menggunakan dengan smartphone. Kita bisa cek juga berapa pembayarannya dengan memasukkan tadi nomor kode polisinya, bisa ketahuan berapa kewajibannya, masyarakat bisa melakukan pembayaran. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak melalui intensifikasi pajak. Ya, meningkatkan kualitas pelayanan. Di samping kita sudah menyiapkan tempat-tempat pelayanan tersebar sampai dengan tingkat kantor kecamatan. Di 5 wilayah kota ada di kantor kecamatan pun melayani pembayaran PKB. Ya, baik, Pak Edi, kita harus tahan dulu perbincangan karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.